Berbicara mengenai administrasi gereja, setiap gereja sebenarnya baik kecil maupun besar memerlukan pengorganisasian yang baik. Karena ketika gereja mempunyai pengorganisasian yang baik, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan dengan baik sesuai dengan arah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian manajemen dan administrasi gereja. Karena kebanyakan pendeta mempunyai pendidikan dan pengalaman manajemen yang kurang memadai sebelum memasuki kegiatan pelayanan, dan mereka menghabiskan waktu melakukan fungsi pastoral karena dalam bidang itulah mereka terlatih. Manajemen dan administrasi yang dilakukan gereja tidak jauh beda dari manajemen sekuler. Gereja adalah sebuah organisasi yang mengelola manusia dan pekerjaan yang sifatnya dinamis dan berkembang. Tanpa manajemen yang baik dan transparan, sebuah gereja akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai gereja. Tanpa manajemen yang baik, sebuah gereja yang hanya bergantung pada kemampuan dan karisma sang pemimpin. Ketika jumlah jemaat berkembang pesat, akan muncul berbagai permasalahan baru di dalamnya yang tidak sanggup ditangani oleh seorang diri, oleh sang pemimpin. Nah, disinilah fungsi sebuah manajemen dapat membantu dan membuat sistem yang mampu menangani kompleksitas pelayanan dalam gereja. Dan secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip POAC atau arti panjangnya Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Prinsip manajemen ini banyak digunakan oleh organisasi zaman ini atau dewasa ini untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka. Yang pertama tadi adalah planning, yaitu perencanaan, susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan ini merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena langkah awal dalam proses manajemen mempengaruhi segala sumber daya dalam organisasi yang difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Kemudian organizing, pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi. Dan kemudian actuating, yaitu perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaannya kerja keorganisasi yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu maka semua sumber daya manusia dan yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun tadi, seperti yang di awal dalam perencanaan tadi. Kemudian controlling, yaitu controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu ada mengadakan koreksi. Dengan demikian, apa yang dilakukan staf dapat diarahkan ke jalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Sampai di sini video singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati.